Selamat pagi semuanya, murid-murid SMP Kristen Maranatha khususnya kelas 9. Apa kabarnya? Lalu saya harapkan semuanya dalam kondisi yang baik, meskipun kita sedang dalam keadaan yang tidak terlalu baik ya, tapi kita tetap doakan semoga yang terbaik boleh segera terjadi. Oke, hari ini kita akan belajar bersama secara online lewat YouTube channelnya Maranatha, SMP Kristen Maranatha Pontianak Goes Online. Kalian bisa akses di YouTube, jangan lupa di subscribe supaya mendapatkan notifikasi apabila channel tersebut mengupload video terbaru yang pastinya berisi pengajaran-pengajaran dari guru-guru kalian. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IPS tentunya, khusus kelas 9 bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Subbab ketiga bagian pertama yaitu masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, kalau kalian lihat foto ini pasti udah tahu ini siapa. Ya, jawabannya benar, ini adalah Insinyur Soekarno atau biasa disapa dengan Bung Karno, yang merupakan presiden pertama sekaligus proklamator dan pahlawan juga di dalam upaya memerdekakan Indonesia yang kita kenal saat ini. Nah, beliau adalah tokoh utama di dalam demokrasi terpimpin ini. Baik, selanjutnya latar belakang berdirinya demokrasi terpimpin ini atau biasa kita kenal dengan Orde Lama adalah sebagai berikut. Jadi sebelum demokrasi terpimpin ini dilaksanakan, Indonesia itu masuk kepada demokrasi parlementer, di mana pada demokrasi parlementer itu seperti kalian ketahui dan sudah dijelaskan juga bahwa saat demokrasi parlementer ini Indonesia memiliki sangat banyak partai politik dan pendirian partai politik itu sepertinya mudah, sehingga banyak partai politik bertebaran di mana-mana. Ya, jadi ada pandangan beda dikit, mereka langsung bikin partai politik. Punya masa sedikit langsung bikin. Ada kepentingan yang diperjuangkan sedikit langsung disuarakan lewat partai politik atau perkumpulan. Nah, banyaknya partai politik itu akan menyebabkan instabilitas politik. Ya, instabilitas itu adalah keadaan tidak stabil dalam perpolitikan nasional. Jadi, selama demokrasi parlementer itu terjadi instabilitas politik yang akut sekali atau yang parah sekali. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena poin nomor 2, yaitu persaingan partai-partai politik dalam memperebutkan kekuasaan dan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Jadi, partai politik itu ada alat untuk memperoleh kekuasaan, sehingga mereka berdiri ya memang untuk mendapatkan kekuasaan ya. Jadi mereka itu saling bersaing memperebutkan hati rakyat dengan berbagai programnya yang juga pasti menarik rakyat untuk masuk, untuk join ke dalamnya, untuk dukung program-program mereka. Dan mereka ini hanya fokus ke partai politiknya aja. Jadi mereka tidak peduli dengan partai politik lain, sehingga mereka terkesan bersaing. Berikutnya, program kabinet itu tidak pernah berjalan baik karena sering berganti selama demokrasi parlementer. Kenapa kabinet ini selalu berganti? Ya karena faktor tadi. Partai politiknya itu selalu bersaing. Jadi kabinet itu kan merupakan perwakilan dari partai politik pemenang pemilu. Dan mereka itu ya haus kekuasaan ya. Jadi satu kabinet baru berjalan sebentar karena mereka nggak suka kabinet ini tidak sesuai dengan keinginan partainya, sehingga mereka menjatuhkan mosi tidak percaya, dan akibat mosi tidak percaya ini kabinet tersebut harus berhenti atau bahkan dibubarkan. Poin yang berikutnya adalah pembangunan berjalan sangat lambat karena sibuk berebut kekuasaan. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau semuanya sibuk ngurusin kekuasaan, ya siapa yang fokus membangun negara yang nggak ada. Jadi ya pembangunan selama demokrasi terpimpin ini berjalan sangat-sangat lambat karena semua program kabinet itu nggak bisa dilakukan, tidak bisa dikerjakan karena mereka sibuk berebut kekuasaan satu sama lain.
Dan poin yang terakhir adalah kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang baru akibat perbedaan pandangan dari partai-partai politik. Nah, jadi konstituante itu, atau kalau sekarang tuh disebut DPR MPR ya, atau lembaga penyusun undang-undang ya. Jadi mereka itu punya tugas menyusun undang-undang baru yang relevan untuk Indonesia ke depannya. Tapi karena mereka ini juga terdiri dari beberapa partai politik, beberapa unsur, sehingga mereka disatukan, dipaksa bersatu, dan itu kayaknya sulit ya, sehingga akhirnya ya mereka rapat itu nggak pernah nemu solusi terbaik, selalu ada perbedaan pandangan ya. Jadi di sini ada 3 kelompok besar perbedaan pandangan ideologi negara ya, atau dasar negara. Yang pertama itu nasionalis atau yang bersifat kebangsaan nasional. Yang kedua itu komunis ya, yang tidak menganggap adanya Tuhan ya, jadi hanya berfokus pada manusia aja. Dan yang ketiga itu adalah partai yang mendukung agamis atau agama, dalam hal ini ya Islam ya. Jadi ketiga kelompok ini selalu berpandangan berbeda di dalam menentukan dasar negara, dan dasar negara itu kan paling penting dalam menyusun undang-undang dasar. Namanya saja sudah undang-undang dasar, jadi dia tergantung kepada ideologi negara tersebut atau dasar negara tersebut. Jadi itu latar belakang berdirinya demokrasi terpimpin. Nah, dari 5 poin ini ya menyebabkan Presiden Soekarno itu melihat bahwa masa demokrasi parlementer ini nggak bisa maju gitu-gitu aja ya, karena mereka sibuk berebut kekuasaan, nggak ada yang fokus membangun. Akhirnya terbentuklah demokrasi terpimpin. Nah, di sini fotonya adalah partai-partai politik selama demokrasi parlementer. Ada banyak sekali kalau Anda lihat ke gambarnya ya. Kemudian di sini juga kabinet selama demokrasi parlementer itu ganti-ganti terus. Ada kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Ali, kabinet Wilopo, kabinet Burhanuddin Harahap, dan kabinet Juanda yang terakhir. Nah, kabinet ini juga nggak ada yang berumur panjang ya, bahkan ada yang hanya berumur beberapa bulan aja. Akibatnya bisa dilihat di gambar samping adalah keadaan masyarakat yang memang tidak terbangun gitu ya, selalu berada di bawah garis kemiskinan. Nah, karena keadaan yang seperti itulah akhirnya Presiden Soekarno mengambil langkah yang cukup strict ya, yang cukup nekat juga, yaitu mengambil alih semua kekuasaan melalui Dekret Presiden 1959 ya. Nah, Dekret Presiden ini ada 3 poin utamanya. Yang pertama adalah menetapkan pembubaran konstituante, karena tadi konstituante dianggap gagal di dalam menyusun undang-undang dasar yang baru, sehingga mereka harus dibubarkan daripada nanti lanjut berkonflik terus, terutama tentang dasar negara ya, dan itu kan mengancam keberlangsungan suatu negara kalau dasar negaranya aja selalu diributkan. Poin kedua adalah menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret, yaitu 5 Juli 1959, dan tidak berlakunya lagi UUD sementara atau UUDS. Nah, jadi Presiden Soekarno lewat Dekret Presiden ini menetapkan bahwa UUD 1945 itu berlaku kembali, dan UUDS yang berlaku selama demokrasi parlementer itu ditiadakan atau tidak berlaku lagi. Kemudian poin terakhir adalah pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Jadi MPRS itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ya, atau sekarang kita kenal dengan MPR. Nah, itu anggotanya terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari beberapa daerah ya, atau tokoh masyarakat, dan golongan-golongan karya ya, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung atau yang nantinya akan berevolusi menjadi Mahkamah Agung. Nah, di foto ini adalah salinan dari Dekret Presiden. Jadi kalau kalian
Mau cek baca yang lengkapnya silakan cek di Google. Selanjutnya, seperti yang dikatakan bahwa seseorang itu akan tidak bisa memegang suatu kekuasaan itu terlalu lama. Suatu saat pasti kekuasaan itu akan menjadi racun bagi dirinya dan akan merubah dia yang mungkin dulunya baik, yang dulunya sangat dicintai masyarakat dan berlaku adil gitu ya. Tapi karena kekuasaan terus ada di tangan dia, suatu saat kekuasaan itu akan meracuni dia dan mengubah dia. Nah, hal ini juga terjadi kepada Insinyur Soekarno, sehingga selama demokrasi terpimpin, karena semua kekuasaan berada di tangan presiden, sehingga rentan sekali terjadi penyimpangan. Dan berikut ada beberapa data penyimpangan terhadap UUD 1945 selama demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Padahal seharusnya MPRS ini dipilih lewat pemilu dan kedudukannya itu setara dengan presiden, karena kita menganut paham trias politika, yaitu kekuasaan di negara kita ini dibagi 3 antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga mereka itu levelnya setara dan tidak bisa saling menjatuhkan atau bahkan memilih satu sama lain atau meniadakan satu sama lain, karena yang bisa memilih atau meniadakan mereka hanyalah rakyat lewat pemilu. Kemudian poin yang kedua adalah Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang ditunjuk oleh Presiden sendiri. Padahal seharusnya kan Presiden dan DPR itu kedudukannya setara ya, sebagai lembaga tinggi negara, dan gak bisa itu saling meniadakan atau saling menunjuk satu sama lain, itu tidak bisa. Mereka itu sama-sama harus dipilih lewat pemilu, bukannya dipilih lewat tunjuk-tunjuk saja sekehendak hati. Nah, itu nggak bisa. Kemudian yang ketiga adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, ini Presiden Soekarno itu diangkat sebagai presiden seumur hidup. Padahal kan sesuai UUD 1945, presiden itu maksimal cuma 10 tahun atau 2 periode. Nah, penyimpangan inilah yang mengakibatkan demokrasi terpimpin ini lama-lama dianggap menyimpang dan pada akhirnya juga nanti akan berakhir juga. Selanjutnya, kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin ini terbagi ke dalam 3 kekuatan. Yang pertama adalah Presiden Soekarno, pastinya sebagai pemegang kekuasaan secara penuh ya di satu negara, karena demokrasi terpimpin sehingga demokrasinya dipimpin oleh satu orang, presiden. Kemudian selain Presiden Soekarno, kekuatan politik yang juga besar adalah dari PKI, Partai Komunis Indonesia. Jadi PKI ini sangat kuat dulu kekuatan politiknya di Indonesia ya, karena memang pendekatan mereka ke masyarakat itu kena banget. Jadi PKI ini adalah kumpulan ya petani, buruh, dan mereka mendekati masyarakat juga dengan sistem yang memang disukai oleh masyarakat, seperti ya beras miskin, kegiatan-kegiatan sosial, membangun rumah bersama, gotong royong bareng. Jadi mereka itu dekat sekali dengan masyarakat, sehingga pendukungnya itu ada di mana-mana, dan mereka menjadi partai politik terbesar pada saat itu ya, bersama dengan NU dan juga PNI. Berikutnya adalah TNI AD atau Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Jadi TNI AD ini juga merupakan satu kekuatan politik yang besar, karena pada saat itu militer juga ikut berpolitik ya, tidak seperti sekarang di mana militer aktif itu tidak bisa ikut berpolitik. Kemudian poin kedua adalah partai politik dipaksa mendukung gagasan presiden. Nah, karena demokrasinya terpimpin, jadi kekuasaan presiden itu kayak nggak ada batasnya, borderless banget gitu ya. Jadi presiden itu bisa memaksa partai politik untuk mendukung gagasannya, karena bagaimanapun kan gagasan presiden itu tetap harus dipresentasikan di sidang parlemen atau DPR, sehingga kalau yang mendukung sedikit ya gagasannya gagal juga. Nah, oleh karena itu selama demokrasi terpimpin ini, partai politik itu dipaksa untuk mendukung gagasan presiden. Nah, bagaimana kalau partai politik yang tidak mendukung presiden? Nah, akan dibubarkan secara paksa oleh presiden juga.
ya, dan ya sistem-sistem di dalamnya. Jadi selama demokrasi terpimpin ini ya banyak hal yang dilakukan menyimpang ya. Kemudian hanya tersisa 10 partai politik saja di masa itu ya, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Parkindo, dan Perti. Jadi dulunya partai politik itu kan banyak sekali ya, siapa yang punya ideologi ini, percaya ini ya, punya masyarakat segini langsung bikin partai politik. Tapi di masa demokrasi terpimpin ini partai politiknya dipangkas, jadi hanya sisa 10 saja. Baik, saja pembelajaran kita hari ini, bagian satunya sampai sini saja. Terima kasih untuk perhatiannya dan tetap semangat untuk tetap belajar di rumah. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan WA pribadi saja langsung ke Lause ya. And don't forget to pray and keep healthy. God bless you all.